Kemudian yang kedua juga berekses pada pembatasan yang saya katakan situasional. Misalnya dulu itu pernah diusulkan kan di Undang-Undang Pemilu tahun 2003 itu di pasal 60 huruf G, bahwa yang bisa untuk menjadi anggota atau calon anggota legislatif itu terutama adalah yang tidak terlibat langsung atau tidak langsung dengan gerakan 30 September PKI itu. Lalu ini kemudian di tahun yang sama dianulir oleh MK bahwa dinyatakan pasal itu tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, karena itu kan dikatakan bertentangan dengan hak asasi manusia. Ya, jadi kalau kita lihat ekses dari pembatasan situasional itu juga tadi dikaitkan dengan persoalan bagaimana ideologi ini tidak boleh dikembangkan, dianut, bahkan kemudian disebarkan. Itu yang ekses dari TAP MPRS nomor 25 tahun 66 itu. Kemudian yang berikutnya adalah persoalan bagaimana kalau ada yang berkilah tentang HAM, hak asasi manusia. Ini juga penting karena seringkali ketika saya berbicara itu selalu dihadapkan pada pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 yang intinya menyatakan bahwa segala warga negara itu berkedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ya, berkedudukan sama dalam hukum dan pemerintahan. Tapi kalau kita lihat pasal ini sebenarnya kalau dikaitkan lagi ya, kita bicara soal undang-undang yang lebih komprehensif dengan Undang-Undang nomor 39 tahun 99. Ternyata HAM itu bisa dibatasi, yaitu dengan menggunakan alasan persoalan karena aspek moral, aspek agama, aspek kemudian keamanan, juga ada aspek keselamatan bangsa. Oke, Prof, sebentar saya potong di situ. Tapi dari pernyataannya Jenderal Andika kan jelas bahwa yang tidak boleh itu kan paham. Kalau mengikuti TAP MPR 66 itu kan paham komunismenya. Ya, sekarang pertanyaannya kan paham itu yang menganut siapa gitu. Kan yang menganut kan yang bersangkutan, artinya yang terlibat langsung atau mungkin tidak langsung. Jadi kita jangan kemudian ngomong, wah apa ada kita mengenal dosa warisan. Memang kita tidak mengenal dosa warisan, tapi namanya ideologi ataupun juga termasuk agama. Itu kan kadang-kadang tergantung dari orang tuanya, gitu ya. Oke. Mungkin nanti bisa ditanya langsung kepada Pak Ilham, apakah betul misalnya Pak Ilham itu termasuk itu. Terpengaruh ideologi orang tua nggak kalau kita? Iya, ini yang sering disebut apakah seorang anak biologis juga adalah seorang anak ideologis? Sama sekali enggak sebetulnya. Nah. Artinya gini. Anak-anak PKI itu bisa aja orang yang sangat setuju dengan Pancasila, kemudian dia paham tentang Pancasila dan dia melaksanakannya dengan baik sepanjang hidupnya gitu. Sebaliknya seorang anak ulama bisa saja tidak setuju dengan Pancasila. Jadi saya nggak bisa jamin bahwa memang ada kecenderungan anak ideologis, tetapi sebetulnya juga menurut saya jangan kemudian anak-anak itu dihukum untuk sesuatu yang dia tidak lakukan. Apa yang saya lakukan terhadap apa yang terjadi? Ya sedikit tadi saya katakan, maka pembatasannya adalah situasional. Artinya kita melihat perkembangan, apakah misalnya ideologi komunisme era sekarang misalnya masih dianggap ini bahaya laten. Kemudian kalau dibiarkan bisa menyusup ke semua lini, kira-kira apa yang terjadi? Apalagi yang kita bicarakan sekarang adalah TNI. Sebagai pertahanan negara. Nah itu kalau misalnya dimasuki, kemudian maaf ya Pak Ilham ya, kemudian di situ juga banyak yang duduk di perwiranya, apalagi sampai Panglima misalnya, itu berhaluan komunisme, kira-kira kita punya kekhawatiran itu wajar nggak? Oke, sebentar. Saya salah sedikit aja. Tadi disebutkan situasional, tetapi kemudian aturan perundangannya sifatnya tetap, itu kan kacau. Ya itu juga sesuatu yang harus dipikirkan. Kemudian ya kita percayalah bahwa TNI punya mekanisme seleksi yang ketat. Bahkan saya ingat kata-kata dari Mahfud MD bahwa ingat loh TNI itu juga punya sebuah alat yang canggih yang mendeteksi kecenderungan. Ada nih mantan Kabais ini yang tahu persis ini Pak Ponto. Pertama ada beberapa nih Pak Ponto, tanggapannya dengan pernyataan Jenderal Andika seperti apa? Kemudian nanti menjawab emang ada alat untuk mendeteksi paham dan ideologi orang di dalam tubuh TNI itu seperti apa Pak Ponto? Jawab sekarang. Jawab sekarang, kalau besok ntar udah habis waktu. Jadi kalau tadi apa Pak Ilham sudah sampaikan, enggak ada itu barang itu. Apa yang mau dicabut? Barang itu dari dulu
inilah TNI ini majunya bukan main. Tidak pernah TNI melarang Barang anak. ini, sebentar, barang ini nggak ada aturannya maksudnya Tidak tadi ya? ada, Nggak tidak aturan ada dicabut itu. larangan anak anggota keturunan PKI masuk tentara, nggak ada. Oke, sebentar. Sebelum kita lanjutkan, boleh nggak kita putar kembali bagaimana suasana rapat itu ya? Ya. Karena Mayor ini menyebutkan poin keempat, salah satunya adalah anak PKI begitu. Kita Oh, boleh iya, diputar coba kembali biar Mayornya. jelas duduk diskusi kita. Kolonel. Ya, kolonelnya ya. Coba betul. kalau kolonel. TPRS nomor 2566. 1. Menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang. Tidak ada kata-kata underbow segala macam. Menyatakan komunisme, Leninisme, Marxisme sebagai ajaran terlarang. Itu isinya. Ini adalah dasar hukum.